Terima kasih Anda masih bergabung bersama Prime Time Talk. Saatnya sekarang pemirsa Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan atau pendapat Anda terkait dengan tema diskusi kita malam ini. Sudah bergabung melalui sambungan telepon Marolop dari Jakarta Timur. Pak Marolop, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bapak, ada pertanyaan atau komentar? Iya, komentar aja. Tadi Pak Gusmis ya, mengatakan kan klaimnya mereka kan 2 juta ya. Betul. 2 juta itu, saya percaya sih itu, 2 juta itu klaim mereka. Kalau di medsos lebih banyak lagi Pak. Oh iya, dan kebetulan video itu ya, video yang di PB? Saya udah terima di Facebook dibagikan teman itu. Betul. Udah 2 bulan yang lalu sebenarnya. Makanya saya agak lucu juga, baru rame sekarang. Iya. Gitu. Udah 2 bulan yang lalu. Tapi begini ya, memang, halo? Ya, silakan Pak. Ya, tapi begini ya memang, HTI ini tumbuh, ya kelihatannya mulai berkembang ini karena memang ada konservatisme beragama kita yang di Indonesia ini yang semakin konservatif dalam beragamanya, khususnya yang saya lihat, mungkin Pak Gusmis lebih tahu daripada saya, khususnya di kaum terdidik menengah atas. Makin menengah atas itu makin konservatif. Saya baca analisis menarik dari Pak Renat Kasali. Ya, Prof. Renat Kasali. Ya, Profesor Renat Kasali, bahwa di Indonesia ini makin terdidik, makin konservatif. Disinilah masuk HTI. Gitu. Iya. HTI masuk ke kelas kaum terdidik. Itu tadi kan di IPB ya. Justru mereka ini tidak menjangkau kelas menengah bawah, tidak. Mereka menjangkau eksklusif atas supaya menengah atas, supaya yang menengah ini mempengaruhi yang bawah. Itu hebatnya mereka. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak agar kondisi ini tidak semakin menjadi negatif? Ya tadi dari Pak MU itu, Pak Kiai Mas Duki, bahwa memang pemerintah itu harus tegas. Jangan. Anda setuju ya? Iya, jangan. Jadi dibubarkan. Jawa Timur ya. Di Jawa Timur justru yang membubarkan itu NU, ya tahu kan? Dari NU, jangan sampai seperti itu. Gitu. Harusnya aparat ya. Aparat. Itu harus dibubarkan. Kemudian bagaimana yang tadi berdialog lah, bagaimana menyadarkan mereka ini bahwa ideologi ini tidak cocok, tidak sesuai dengan sejaraan. Memang mimpi untuk melembagakan agama ke dalam bentuk negara itu tetap akan ada. Tapi bagaimana negara ini bersikap tegas. Orang-orang seperti Anda dibutuhkan Pak Marolop untuk mengkampanyekan hal yang seperti yang disampaikan juga di lingkungan masyarakat. Pak Marolop, Jakarta Timur, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Masih ada penelpon berikutnya, Olive dari Jakarta. Selamat malam Pak Olive. Selamat malam Pak. Silakan Pak Olive, ada pertanyaan atau komentar? Ya, kalau menurut saya sih untuk HTI itu Pak, selain dibubarkan, pertama dilarang dulu aja Pak. Ya. Baik. Itu aja Pak? Baik, Pak Olive, Jakarta. Iya, dilarang. Baik, terima kasih Pak Olive, Jakarta. Singkat, jelas, padat, dilarang. Dibubarkan dulu ya, dibubarkan dulu baru dilarang gitu kan. Gusmis, intinya masyarakat juga sebenarnya tahu ya dan bisa melihat, tapi kan masyarakat tidak bisa bertindak atas nama apa. Kalau kita negara hukum, kita punya aturan atau regulasi. Momentum yang paling tepat untuk aparat atau pemerintah bertindak itu kapan? Sekarang kah atau tunggu momentum Pilpres atau apa gitu? Ya, memang kan ada perdebatan. Saya kira juga DPR harus punya satu keseriusan ya, terutama soal pembahasan undang-undang ormas ya. Menurut ormas kan sudah kita suarakan supaya melarang ormas-ormas yang tidak berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan secara eksplisit itu dulu. Nah, memang ini kemudian terjadi perdebatan bahwa tidak wajib hukumnya untuk berlandaskan kepada 4 pilar tadi itu. Memang ini ada persoalan di tingkat DPR. Terus yang kedua, saya kira NU sudah sangat lama soal khilafah ini karena banyak sekali laporan kepada kami, ada ajakan, ada seruan dari tokoh-tokoh di bawah agar NU bergabung dengan Hizbut Tahrir. Oh ya? Nah, iya, itu banyak sekali. Lalu saya katakan kepada mereka bahwa NU itu sangat
mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan menganggap Pancasila sudah final. Dan oleh karena itu NU tidak akan terlibat dan menjadi penjaga atau pengawal dari Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita tegaskan. Nah, memang kalau kita lihat sekarang kenapa ini masif, karena memang tidak ada satu kontra wacana ya, tidak ada wacana yang secara teratur dilakukan oleh negara tentang Pancasila, utopisme dari konsep khilafah ini tidak ada, sehingga ketika ada orang muncul ke permukaan, orang kemudian menganggap oh ya khilafah ini bagus ya, mimpi-mimpi khilafah apa yang mereka idam-idamkan bisa terwujud lewat khilafah. Sebab sebenarnya kalau kita mengacu kepada sejarah Islam, konsep yang dibangun yang benar-benar diciptakan oleh Rasulullah adalah Piagam Madinah. Betul. Piagam Madinah itu kesepakatan ya. Iya, kesepakatan bersama yang melindungi kebinekaan. Nah, Piagam Madinah itu sama dengan Pancasila sekarang, sama dengan Undang-Undang 45. Pilihannya kenapa orang tidak mengerti ya? Banyak orang tidak paham. Tadi kelas menengah, kaum terpelajar, mereka tidak teredukasi. Persis, mereka tidak banyak mengerti Piagam Madinah ini. Dan mereka kemudian dihipnotis ya. Dengan yang namanya konsep khilafah. Ada dua pendekatan menurut saya. Saya secara pribadi bahwa pembubaran itu itu sudah sangat mendesak sekarang, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Bahwa harus ada kontra ideologi, kontra narasi. Itu paralel ya, harus dilakukan. Nah, memang yang bergerak di bawah sekarang kan cuma NU. NU yang sangat keras melihat ini bahaya, ini ancaman. Dan yang paling bahaya sebenarnya adalah dalam konsep khilafah ini tidak hanya memecah belah antara muslim dengan non-muslim, tapi memecah belah di antara umat Islam sendiri. Kenapa? Karena kenapa NU begitu keras terhadap Hizbut Tahrir ini? Karena dia berhadapan-hadapan dengan keyakinan NU itu sendiri. Gitu kan? Beberapa tradisi NU, mauludan, tahlilan, yasinan, itu juga dianggap oleh mereka sesat. Nah, kalau ini yang terjadi, ini yang memecah belah di antara umat. Nah, kenapa NU tegas? Kami sudah moderat, sudah nyaman dengan tradisi kami, dengan keyakinan kami. NU juga tidak mengganggu yang lain kok. Gitu kan? Pada level keumatan, ya mari kita hidup dengan tradisi kita masing-masing. Tetapi pada level negara, marilah kita sepakat bahwa Pancasila ini adalah satu kesepakatan politik yang mengikat kepada umat Islam dan umat non-Muslim. Umat Islam kan bisa menjadi warga negara yang Pancasilais tapi perilakunya Islamis kan. Hal-hal yang misalnya kita kan harus jihad melawan kemiskinan, kebodohan, anti korupsi. Itu kan jihad kan, perang kan, melawan hawa nafsu begitu kan. Jadi kalau kita bicara sistem, ini kan sudah sepakat semua NKRI dengan Pancasila ideologi tunggal ya kan. Kalau dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, silakan. Kalau kita mau jujur ya, kita bandingkan sekarang Indonesia dengan negara Timur Tengah yang lain. Kita relatifly lebih bangga melihat Indonesia sekarang. Umat Islam di Indonesia. Kan? Pemerintahan, karena kan soal pemerintahan. Konsep khilafah ini kan konsep pemerintahan. Arab Saudi khilafah nggak? Apa ya? Gus, di Arab Saudi sendiri, kerajaan Arab Saudi adalah dia kerajaan. Kerajaan kan? Ya, kerajaan dan dia sebagai negara bangsa, tetap negara bangsa. Itu haram. Hizbut Tahrir di Arab Saudi udah langsung dibubarkan, bertentangan dengan rezim. Makanya mereka sekretariatnya pindah. Kita melihat Indonesia ini dengan segala kelemahan yang kita lihat bersama-sama, demokrasi setelah 99 sampai sekarang itu melahirkan satu perubahan yang cukup besar. Pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang semakin baik, ada program-program yang menyentuh kepada rakyat. Memang masih ada kekurangannya, tetapi bukan khilafah solusinya. Solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana tadi itu membumikan Pancasila. Betul. Jadi makanya saya minta kepada pemerintah supaya secepatnya itu lembaga percepatan Pancasila itu harus ada ukurannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, toleransi kita seperti apa, kemanusiaan kita, pelanggaran HAM-nya seperti apa,
persatuan kita seperti apa, demokrasi kita sila keempat seperti apa, yang kelima yang paling penting social justice-nya seperti apa. Dari anggaran negara yang sekitar 2.000 triliun itu, sebagian besar yang untuk rakyat itu seperti apa. Nah kalau kita lihat sekarang relatif semakin baik. Ada Indonesia Sehat. Betul. Cuma memang harus lebih banyak dikomunikasikan ke masyarakat ya. Dulu kita punya BP7. Nah, bubar. Kita lanjutkan terus di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama Prime Time Talk. Kami segera kembali sesaat lagi.